Pernah nggak uangmu masuk, orderan ada, rekening bergerak, tapi entah kenapa nggak pernah terasa tinggal. Baru dapet, udah habis. Baru naik, bocor terus. Ada aja sesuatu hal yang membuat uang itu keluar terus. Dan yang bikin bingung, kamu nggak boros, kamu nggak ceroboh, tapi tetap aja uang seperti lewat gitu aja. Nah, di akhir video ini, aku akan beri satu latihan, bukan teori, supaya tubuhmu sendiri yang menjawab kenapa uangmu nggak betah. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di episode kemarin, episode ke-86, kita bicara tentang kenapa setelah tenang, hidup terasa berat. Nah, di episode kali ini kita masuk ke fase berikutnya. Kenapa setelah kamu lebih tenang, uang justru terasa nggak bisa diem, nggak bisa tinggal dengan dirimu. Kenapa dia pengennya itu jalan-jalan terus keluar. Kalau jalan-jalan kembali lagi, bawa temennya, mantap. Tapi kalau cuma jalan lupa pulang, nah ini yang perlu kita cari tahu. Uang itu nggak pergi karena boros, tapi karena tubuhmu yang ngerasa nggak aman. Ini yang hampir nggak pernah dibicarakan. Uang nggak masuk ke rekening, tapi uang masuk ke medan hidup kita. Dan medan hidup kita itu dibentuk oleh satu hal yang utama. Apa itu? Tubuh kita. Bukan oleh pikiran, bukan oleh niat, tapi oleh jaringan hidup yang lebih tua dari logika. Apa itu? Nafas, saraf, hormon, dan rasa aman. Nah, di level saraf, uang adalah makhluk yang dibaca tubuh. Tubuh kita ini nggak membaca ini uang. Tubuh membaca kita itu adalah ini aman atau ini berbahaya. Nah, kalau sistem saraf kita hidup di mode berjaga, takut jatuh, takut kekurangan, takut diserang, maka setiap hal yang membesar, bisa uang, bisa peluang, bisa keberhasilan, itu dibaca sebagai ini bisa membuatku terlihat, dan yang terlihat bisa diserang. Ini bisa membuatku terlihat dan yang terlihat bisa diserang. Karena bagi saraf, uang besar itu sama dengan lebih terlihat. Lebih terlihat itu sama dengan lebih beresiko. Dan lebih beresiko itu sama dengan tidak aman. Dan tubuh yang ngerasa nggak aman akan melepaskan apapun yang terasa terlalu besar. Nah, itulah sebabnya uang masuk, tubuh jadi tegang. Tubuh tegang, kemudian sistem ingin membersihkan. Uang keluar, terasa lega. Bukan karena kita ini boros, so. Bukan karena aku dan dirimu bolos. Wah, pembenaran banget. Padahal belinya cuma kretek sama kopi ya. Bukan karena kita boros, tapi karena tubuh kita baru aja merasa aman. Nah, di level hormon, jarang ada yang cerita seperti ini, Sob. Jadi, pantas kalau misalnya dirimu menyimak dan nanti waktu latihan jadi tahu, oh latihanku itu akan membuat sesuatu yang seperti ini nih di tubuh, gitu. Nah, di level hormon, uang adalah kimia, bukan angka. Prosesnya gimana? Saat uang masuk ke tubuh yang masih hidup di medan bertahan, maka hormon kortisol naik. Kayak dia bilang itu, cepat amankan. Terus kemudian dopamin yang liar itu juga naik. Apa? Ingin segera menghabiskan, belanjain, atau sebetulnya melegakan. Terus kemudian oksitosin rendah, itu yang membuat nggak ada rasa cukup. Terus muncul juga serotonin,
hormon serotonin yang rendah. Hormon serotonin itu memunculkan kayak nggak ada rasa pantas gitu ya. Nah, tubuh kita tidak sedang mengelola uang, dia sedang mencari rasa aman. Dan seringkali mengeluarkan uang lebih cepat memberi rasa aman daripada menahannya. Itulah sebabnya banyak orang bukan nggak bisa nabung, tapi ternyata mereka nggak bisa memegang. Nah, kalau di level yang lebih dalam lagi, di tubuh eterik, tubuh halus, pusat energi atau cakra, tempat uang masuk atau ditolak nih di sini ya. Nah, kalau kita lihat di matrik jiwa, uang pertama-tama tuh masuk ke cakra solar plexus, cakra perut. Disitulah pusat identitas, kendali, dan rasa pantas. Nah, jika cakra ini memegang memori kayak aku harus berjuang supaya boleh punya. Kalau aku terlalu punya, aku bahaya. Aku berbahaya. Kalau aku berhenti tegang, aku jatuh. Nah, di situ tuh tempatnya. Di cakra solar plexus. Nah, akhirnya setiap kali uang datang, cakra ini ngencang. Dan hidup jadi mengeluarkannya lagi. Itu bukan kutukan. Itu bukan karma buruk. Itu memori tubuh yang belum diperbaharui. Nah, yang terjadi di level yang lebih dalam lagi, yang sangat dalam, di level ruh atau PCT, percikan cahaya Tuhan, dikenal juga sebagai spirit, terus kemudian Atman. Nah, PCT itu yang menghidupi kita, dia yang mensuplai energi kehidupan bagi kita. Percikan cahaya Tuhan atau ruh sumber kehidupan itu selalu mengalir membawa arah, kelimpahan, kesempatan. Tapi dia hanya bisa tinggal, diam, di wadah yang bilang kayak gini nih, aku aman memegang hidup yang lebih besar. Nah, kalau tubuh kita bilang bahwa ini bahaya, ini terlalu besar, aku bisa jatuh nih. Maka energi spiritual dari PCT ya tetap ngalir sih sob, tapi nggak bisa menetap, nggak diam. Ini bukan karena pencipta menahan, tapi karena wadah kita. Kalau kita paham, kalau kita tahu dan kemudian paham dari praktek, nah semua bagian diri kita ini setiap hari hidup, bukan yang di bagian luar, bukan cuma pikiran, tapi juga di bagian tubuh, bukan di kepala aja, tapi di bawah ini juga. Kemudian di bagian yang bukan hanya organik, tapi juga eterik yang di dalam. Itu semua bekerja. Ini bukan soal spiritualitas dimensi tinggi, enggak. Ini adalah dimensi tubuh kita. Dimensi tubuh kita. Nanti mainnya kejauhan ke langit, lupa pulang ke tubuh. Padahal hidupnya masih di dimensi 3, di bumi. Nah, ada juga yang terjadi di level realita. Semesta itu duplikasi apa yang kita kirimkan. Semesta itu nggak ngikuti pikiran kita secara langsung. Semesta mengikuti medan. Nah, medan kita ini juga ada peran serta dari pikiran. Tapi nggak seberapa besar dibandingkan yang dari tubuh. Nah, kalau tubuh kita berkata, ini nggak aman, maka semesta akan menciptakan uang tetap datang. Tapi pergi lagi, Sob. Peluang muncul, kita dibukakan peluang, dibukakan pintu. Bisa aja tiba-tiba hilang dia. Rezeki terbuka, bocor. Karena semesta selalu setia pada bahasa yang kita pancarkan dari tubuh, dari medan kita, dari pikiran kita juga. Tapi bukan semua, bukan 100%, bukan 100% dari pikiran, hanya sekian persen dari pikiran, dan yang lebih besar itu dari tubuh. Dari tubuh kita. Nah, dari situlah semesta bekerja. Semesta merespon. Coba jawab dengan jujur. Waktu uang masuk, tubuhmu itu kerasa melembut atau justru ngencang? Karena yang menentukan apakah uang bisa tinggal bukanlah seberapa pintar kamu,
tapi seberapa aman tubuhmu memegang hidup yang lebih besar? Yuk, tuliskan di kolom komentar. Nanti aku bacain supaya dirimu tahu. Oh, aku begini nih, gitu. Nah, aku mau cerita soal pengalamanku mendampingin seorang klien. Bisnisnya jalan, uangnya ada banget lah. Rekeningnya, wah, banyak nolnya, tapi di belakang. Nah, kalau kita mungkin nolnya banyak di depan ya. Kalau dia di bagian belakang itu nolnya banyak. Tapi di depannya nggak nol dong, gitu. Nah, tapi anehnya, setiap kali uangnya datang, uang itu jarang diem, bergerak terus. Bukan karena dia boros, bukan karena dia bodoh finansial, tapi karena sesuatu hal yang awalnya tidak disadari. Dan itu bukan karena dia nggak niat juga untuk berhentikan. Setelah kita cari tahu, ternyata tubuhnya aja yang nggak pernah belajar cara megang hidup yang lebih besar. Dari mana kita tahunya? Dari matrik jiwanya. Waktu matrik jiwa dibuka, ini bukan tes kepribadian ya, bukan ramalan juga, bukan teori. Nah, matrik jiwa itu adalah peta hidup yang dibaca dari sistem saraf, pola emosi, pusat energi atau cakra, dan aliran energi spiritual dari PCT, percikan cahaya Tuhan atau ruh. Nah, saat matrik jiwa klien yang tadi ini dibuka, yang muncul itu bukan kamu boros. Nah, yang muncul adalah sistem saraf yang hidup di mode kalau aku lengah, aku jatuh. Terus kemudian solar plexus yang ngunci setiap kali uangnya bertambah. Kemudian dada yang ingin naik kelas hidup. Dada itu cakra anahata ya, di dada sini. Terus kemudian tubuh. Ternyata tubuhnya belum pernah merasa aman ada di sana. Dan energi spiritualnya yang dari PCT sudah lama memanggil ke level hidup yang lebih besar. Artinya sebetulnya sederhana, tapi dalam. Jiwanya udah siap sukses, tapi tubuhnya masih hidup di peta bertahan. Nah, ini yang jarang dilihat oleh banyak praktisi. Banyak orang yang akan bilang, traumamu, inner childmu, ulangi afirmasi, meditasi atau berafirmasi atau latihannya di tempat yang energinya tinggi-tinggi. But no, 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 no. Tapi matrik jiwa menunjukkan hal yang lebih presisi. Di bagian mana tubuhnya masih berkata, kalau aku punya lebih, aku berbahaya. Nah, itu bukan konsep. Itu terlihat di rahang yang ngunci, perut yang ngeras, dan nafas yang memendek. Setiap kali uang masuk, nafas yang memendek setiap kali uang masuk. Aduh, ada yang ngerasain hal yang sama? Kalau ada hal ya, kalau kita ngerasain seperti itu, maka kita butuh latihannya. Pause dulu buat yang ngerasain. Siapa yang ngerasain? Uang masuk, rahang yang ngunci, perut jadi keras, nafas pendek. Coba dirasain. Kalau dirimu mengalami itu, pause dulu. Aku juga pernah mengalami itu. Nah, waktu aku dampingin klien di program privat, klien yang tadi aku ceritain, kita nggak mencari cara menabung. Kita tidak melakukan financial advisory. Nggak memberikan tip finansial. Tapi kita akan bekerja di tempat yang lebih dalam, di mana di wadah biologis rezeki. Di situ kita akan melatih rahang supaya nggak ngenceng waktu rekening isinya naik. Perut biar nggak ngunci waktu masih ada sisa atau tabungan. Saraf supaya nggak masuk ke mode cepat amankan. Dan nafas supaya bisa tinggal dirasa cukup tanpa panik. Rahang, perut, saraf, dan nafas. Nah, di saat yang sama kita akan menyelaraskan energi PCT, percikan cahaya Tuhan atau ruh,
Ini bukan hanya awakening soal spiritual, ini soal embodiment di tubuh kita, penghayatan. Bukan dengan memanggil cahaya, bukan. Tapi dengan membuat tubuh cukup aman untuk membiarkan cahaya menetap. Bukan kita akan dibawa oleh cahaya ke dimensi 5, enggak. Tapi akan duduk di sini, di inner seat, di dalam sini. Nah, energi PCT itu selalu ada, nggak akan kekurangan. Yang sering kurang adalah wadahnya. Nah, apa yang terjadi dengan klien tadi? Beberapa minggu kemudian, yang berubah bukan strategi bisnisnya, so. Yang berubah adalah medan tubuhnya. Dia masih kerja, masih menghasilkan, tapi uang, income, profit nggak lagi seperti ancaman. Dan waktu tubuhnya berhenti berkata, ini berbahaya. Akhirnya semesta berhenti narik rezekinya yang sudah didatangkan, ditarik. Nah ini berhenti gitu ya. Jadi akhirnya dia mulai menetap. Uang akhirnya nggak lagi numpang lewat. Dia mau menetap, mulai mau tinggal. Nggak nomaden. Nah banyak orang mengira masalah uang itu di rekening. Padahal yang sering terjadi, masalahnya itu di tubuh kita. Yang belum pernah belajar aman megangin hidup yang lebih besar. Lebih besar. Nah, disitulah matrik jiwa sama dan program PCT Awakening sebetulnya bekerja. Bukan untuk membuat kita jadi lebih ambisius. Entah mengejar dimensi 3, entah mengejar dimensi 5, entah mengejar dimensi mana lagi. Bukan soal ambisius. Tapi untuk membuat tubuh nggak lagi menolak rezeki yang udah lama pengen menetap. Aku sering seperti itu, Sob. Setiap kali uang masuk, bukan bahagia yang muncul. Bukan bahagia. Tapi satu pikiran aneh. Ini jangan-jangan sebentar lagi hilang nih. Jadi refleksku selalu sama. Cepat bayar ini, beli itu, lunasi ini, habiskan, bayarin orang ini itu, sedekahlah apa, pokoknya habiskan. Pengennya sih bilang, bukan karena aku boros, tapi karena tubuhku nggak bisa duduk diam bersama uang. Dan lucunya, aku baru sadar satu kalimat yang jujur banget ya. Aku nggak takut miskin, tapi aku takut memegang. Aduh, ada yang ngerasain hal yang sama? Tos dulu kita. Aku nggak takut miskin, tapi aku takut megang uang. Kayak orang yang dapat tamu penting, tapi malah gugup. Jadi cepet-cepet malah disuruh pulang tamu pentingnya. Ya, makasih ya, hati-hati di jalan. Itulah rezeki. Nah, waktu aku baca matrik jiwaku sendiri, pastinya shock. Pastinya shock. Sebagai fasilitator di program-programku, entah PCT Awakening, entah matrik jiwa, aku nggak cuma membaca matrik jiwa orang lain, tapi yang selalu aku baca setiap hari adalah matrik jiwaku sendiri. Dan yang terjadi ketika membaca matrik jiwa, capek deh, gini amat gitu ya. Nah, yang kebaca waktu itu bikin ketawa sekaligus terdiam, prihatin. Di matrik jiwaku tuh kelihatan sistem saraf yang masih hidup di memori uang rawan hilang. Cakra perut, solar plexus, ngunci setiap kali saldo naik. Cakra dada, anahata ingin hidup lebih lapang. Tapi tubuh masih hidup dalam identitas lama yang bilang, harus siap-siap nih, nanti kalau jatuh gimana? Yuk siap-siap. Jadi masalahnya bukan mindset, bukan masalah iman, bukan masalah kurang bersyukur, bukan kopinya yang kurang kental, sob. Tos dulu. Kalau ngopi, jangan lupa seruput dulu kopinya.
Ini bukan masalah mindset, bukan masalah iman, bukan masalah kurang bersyukur. Masalahnya tuh ada di sini nih. Tubuhku yang belum pernah merasa aman, megang hidup yang lebih besar. Nah, disinilah PCT, energi spiritual dari PCT mulai masuk. Sebagai orang yang bekerja dengan energi PCT setiap hari, aku tahu satu hal yang nggak banyak orang ajarin, rahasia nih. PCT, energi spiritual dari PCT, itu selalu bekerja di dalam diri kita. Tapi dia tidak menetap di tubuh yang tegap. Dia masuk ke wadah yang bilang, aku aman tinggal di sini. Jadi akhirnya aku nggak lagi mencoba menarik rezeki. Nggak mencoba lagi menarik energi keberlimpahan. Kayaknya, maka masuklah energi keberlimpahan dari semesta melalui resonansi bumi. Wih, kayaknya keren banget, lagi viral. PCT nggak masuk dan menetap ke wadah yang tegak. Memang dia bekerja dan memang dia ada, tapi dia nggak menetap di situ. Tapi ke wadah yang bilang, aku aman tinggal di sini. Jadi akhirnya aku nggak mencoba menarik rezeki, tapi melakukan hal yang lebih dalam, melatih tubuhku untuk menerima. Yang aku perhatikan, rahangku saat uang masuk tuh, napasku waktu saldonya naik, dan perutku saat hidup terasa lebih aman. Nah, pelan-pelan, akhirnya energi dari PCT nggak lagi dorong. Nggak lagi mendorong kayak ombak aliran, enggak. Tapi mengalir. Bukan kayak ledakan, tapi kayak rasa kamu boleh megang ini. Nah, anehnya, saat tubuhku berhenti menolak, uang berhenti kabur. Aku pernah sadar hal ini. Saat duduk sambil buka mobile banking, ngecek saldo, saldonya emang naik. Nggak ada masalah. Nggak ada tagihan darurat. Tapi tubuhku nih malah pengen cepet nyari, ini bayar apa ya? Aduh, gue banget. Ngalami nggak, Sob? Kalau ngalami, tos dulu, tuliskan di kolom komentar pengalamannya. Jadi ketawa sendiri. Nah, aku kok malah panik waktu hidup mulai aman. Di situ aku mulai paham, ini bukan takut miskin. Ini takut hidup yang lebih besar tanpa mode perang. Aduh, maaf ya tubuh. Nah, Sob, kalau kamu jujur, waktu uang masuk, uang datang, kamu bisa duduk tenang, atau tubuhmu tuh langsung pengen cepet-cepet ngabisin? Nggak perlu jawaban yang cantik dan estetik dan bijak. Cukup jujur, tapi dari tubuh. Nah, banyak orang yang diajarin, yuk naikkan vibrasi, percayakan aja, visualisasikan kekayaan. Tapi hampir nggak ada yang mengajarkan satu hal ini. Saraf yang takut akan membuang apapun yang terasa terlalu besar. Bukan karena kamu nggak pantas, bukan karena pencipta menahan, tapi karena tubuhmu membaca, ini bahaya nih. Nah, disitulah matrik jiwa bekerja, bukan di kepala, tapi di jaringan tubuh kita. Nah, di level sistem saraf, itu adalah tempat matrik jiwa disebut lapisan bertahan. Waktu uang masuk, nah bagi sistem saraf yang masih hidup di mode bertahan, itu bukan rezeki. Itu potensi kehilangan. Saraf kita nggak bertanya, ini berkah atau bukan ya? Dia bertanya kayak gini, kalau ini hilang, aku selamat nggak ya? Akhirnya tubuh kita otomatis ke pola matrik jiwa yang lama, identitas lama. Cepat mengamankan, cepat mengalihkan, cepat menghabiskan, cepat mengosongkan. Bukan boros, itu jejak bertahan yang tertulis di sistem sarafmu sejak lama. Nah, di level hormon, matrik jiwa itu
di situ disebut sebagai lapisan kimia hidup. Nah, waktu uang atau peluang besar datang ke tubuh yang belum aman, kortisol naik, tubuh merasa terancam. Dopamin liar muncul. Itu rasanya kayak pengen cepat membuat jadi lega, melegakan. Oksitosinnya rendah, nggak ada rasa cukup. Serotoninnya turun, identitas goyah. Nah, jadi uang nggak pernah benar-benar tinggal atau menetap. Dia cuma lewat sebagai stimulus. Terus sistem biologis kita pengen cepat menetralkan rasa tegang. Itulah pola yang tertulis di matriks jiwa. Uang datang, tubuh tegang, uang keluar, tubuh merasa lega. Nah, waktu aku membaca matriks jiwa klien yang uangnya nggak bisa nempel, diem gitu ya di rumah, di rekening, di portofolionya, yang muncul itu rata-rata sama. Rahang ngunci, itu maksudnya masih hidup di mode diserang. Terus kemudian diafragma kaku, napas nggak mau menerima penuh. Perut mengeras, itu adalah identitas, takut punya. Terus kemudian dada kayak nahan, itu di situ belum percaya bahwa ini aman. Tubuh itu berkata kayak gini, kalau aku santai dengan ini, aku bisa jatuh. Akhirnya dia menolak secara halus lewat pengeluaran, kebocoran, keputusan impulsif, atau kebutuhan mendadak. Nah, itu bukan kebetulan. Itu matriks jiwa yang sedang melindungi versi lamamu. Nah, kalau jujur ya, sob, waktu uang masuk ke hidupmu, kamu lebih sering ngerasain narik napas lega, atau refleks buka Shopee, atau refleks buka aplikasi Oren nih. Ngecek keranjangnya, segera diamankan keranjangnya. Nah, coba tuliskan di kolom komentar, lega atau panik. Waktu uang masuk ke hidupmu, kamu lebih sering narik napas lega atau refleks buka Shopee. Nah, tuliskan di kolom komentar kalau punya pengalamannya. Lega atau panik sih? Bukan untuk dinilai, tapi supaya matriks jiwa ketahuan lagi melindungi atau sudah mulai percaya. Nah, di level energi spiritual, dari ruh, PCT yang menghidupi jiwa dan seluruh organ yang lain. Ini yang paling jarang dipahami koneksinya. Energi spiritual dari PCT nggak pernah menolak rezeki. Energi spiritual dari PCT membawa arus hidup yang lebih besar. Tapi PCT punya satu hukum. Dia hanya mengalir ke wadah yang berkata, aku aman megang ini. Nah, kalau tubuhmu berkata, ini terlalu besar. Ini bisa membuatku terlihat seperti titik. Ini bisa membuatku jatuh. Akhirnya energi PCT nggak memaksa masuk. Bukan karena kita nggak layak, tapi karena wadah matriks jiwamu masih hidup di sana. Masih hidup di peta lama. Dan waktu cahaya nggak bisa masuk dengan tenang, realita akan merespon dengan hal yang sama. Uang datang, terus pergi. Rezeki muncul, terus kolaps. Rezeki terasa, tapi nggak pernah menetap. Uang bukan masalah iman, sob. Bukan masalah doa. Bukan masalah niat. Bukan afirmasi. Uang adalah masalah wadah. Dan wadah itu bukan di pikiran. Wadah itu ada di matriks jiwa yang akan memunculkan pengetahuan tentang saraf, terus nafas, perut, dada, rahang, dan memori-memori hidup yang tertulis di situ. Nah, kalau matriks jiwamu masih berada pada hidup yang aku hanya aman kalau aku siap-siap jatuh.
Aku hanya aman kalau siap jatuh. Akhirnya apapun yang terasa terlalu hidup akan ditolak oleh sistemmu sendiri. Sekarang coba jujur, waktu sesuatu yang baik datang ke hidupmu, uang, peluang, cinta, ketenangan, tubuhmu biasanya gimana? Lega? Atau langsung cari cara biar itu nggak cepat lewat? Tulis satu kata di kolom komentar, lega atau tegang. Karena disitulah materi jiwamu kelihatan bukan dari yang kamu rasakan. Bukan dari apa yang kamu inginkan. Tapi dari tubuh yang berani menerima. Nah, itulah kenapa solusinya bukan lebih banyak afirmasi. Bukan lebih keras percaya. Bukan lebih kuat memaksa semesta. Solusinya adalah mengetahui secara spesifik apa isi matrik jiwamu. Di mana tubuhmu nahan, di cakra mana identitas takut punya, di lapisan saraf mana rasa ini berbahaya, tertuliskah, dan bagaimana arus energi spiritual dari PCT ingin mengalir. Energi spiritual dari PCT mau mengalir, tapi tertahan wadah lama, identitas lama. Nah, baru setelah itu latihan yang tepat biasanya diberikan. Karena setelah ini latihan yang kita semua lakukan adalah latihan umum, ini akan membuka jendela. Tapi matrik jiwa yang dibaca dengan presisi untuk dirimu sendiri adalah yang menunjukkan pintu mana yang sebenarnya perlu dibuka, bukan keseluruhan. Nah, disitulah uang nggak lagi perlu dikejar. Kenapa? Karena tubuh kita sudah nggak menolaknya lagi. Sekarang kita nggak bicara uang, kita nggak bicara spiritualitas, tapi kita bicara tubuh. Karena kalau tubuh kita aman, uang nggak perlu dikejar. Mari kita latihan untuk membuat tubuh aman memegang. Posisinya duduk tegak, tapi jangan kaku ya. Tangan kiri di dada, tangan kanannya di perut. Tangan kanannya di perut. Nah, sebelum bernafas, rasakan dulu. Apakah dadamu nahan? Apakah perutmu mengeras? Jangan diubah-ubah, biarin. Tubuh hanya perlu diakui. Karena uang nggak masuk ke rekening. Uang masuk ke wadah ini sebetulnya. Nah, latihan tahap 1. Mari kita buka wadahnya. Mari kita turunkan alarm lama. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Lepaskan 6 lewat mulut. Santai. Santai. Tarik nafas kembali 4 hitungan lewat hidung. Lepaskan 6 hitungan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan perlahan lewat mulut, perut dikempeskan. Biarkan hembusan selalu lebih panjang. Karena setiap hembusan panjang berkata ke saraf. Nggak ada yang sedang mengejar. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan perlahan lewat mulut. Kembali tarik nafas lewat hidung. 4 hitungan, perut dikembangkan, lepaskan. 6 hitungan lewat mulut, perut dikempeskan. Nah, di hembusan inilah tubuh mulai melepaskan, refleks harus cepat. Refleks harus mengamankan. Refleks rezeki itu berbahaya. Itulah pola lama yang ada di matrik jiwa. Selanjutnya di tahap kedua, kita akan mengajar tubuh menahan hal baik. Sekarang coba tarik nafas lewat hidung. Seolah-olah mengundang kehidupan masuk. Jangan kaku ya, rasakan sensasi berada di dalam tubuh yang penuh. Terus kemudian hembuskan.
Perlahan, perlahan. Tarik lagi, sekarang hitung 10 hitungan. Kemudian lepaskan 14 hitungan. Kita turunkan beban lama. Aku harus cepat mengosongkan. Kalau muncul rasa nggak enak, pengen bergerak, pengen mengakhiri, itu bukan salah. Itu wadah lama yang sedang belajar nerima. Karena banyak orang nggak takut miskin. Yang ditakutkan sebetulnya oleh tubuhnya adalah memegang. Kembali tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan. Tarik nafas, coba halus. Coba rasakan. Tarik nafas 4 hitungan. Lepaskan 6 hitungan. Lepaskan perlahan, habiskan. Ucapkan dalam hati, aku aman memegang hidupku. Kembali bernafas santai. Biarkan kalimat itu nggak masuk ke pikiran, tapi masuk ke dada dan perut. Rasakan badanmu. Nah, latihan ini bukan sekedar menenangkan. Dia bekerja di semua lapisan. Di pikiran, cerita uang itu bahaya mulai melemah. Di sistem saraf, mode siap jatuh jadi turun. Dan mode boleh menahan mulai menyala. Di hormon, kortisol muncul. Di hormon, oksitosin dan dopamin stabil naik di hormon. Nah, inilah kimia yang membuat kita sebagai manusia bisa menyimpan hal baik tanpa panik. Di energi spiritual yang berasal dari PCT, cahaya nggak lagi menabrak dinding. Dia menemukan wadah yang berkata kayak gini. Aku memegang ini. Aku aman memegang ini. Santai, nikmati. Di PCT, energi spiritual tidak lagi menabrak dinding. Dia menemukan wadah yang berkata, aku aman memegang ini. Rasakan. Nah, di medan uang, rezeki nggak lagi ditolak secara halus. Dia mulai merasa boleh tinggal. Itulah gunanya latihan tadi. Latihan itu tadi adalah latihan umum, seperti membuka semua jendela di rumah. Tapi setiap orang punya pintu yang berbeda di matrik jiwanya. Ada yang kekunci di perut, di dada, di rahang, atau di kaki yang nggak bisa diam saat uang datang. Itulah kenapa pendampingan setelah mendapatkan matrik jiwa, pendampingan berlatih atau mentoring atau program coaching bekerja. Bukan memberi lebih banyak teknik, tapi membaca di mana tepatnya tubuhmu menahan hidup. Dan baru di situ latihan yang spesifik sesuai akar masalah yang ditemukan di matrik jiwa bisa diberikan. Nah, coba sekarang tulis di kolom komentar. Bukan dari pikiran, tapi dari tubuh. Setelah latihan tadi, dada atau perutmu yang lebih tenang. Tuliskan aja di kolom komentar. Karena itu bukan pendapat, itu wadahmu yang sedang bicara. Nah, di episode berikutnya kita akan bicara kenapa orang yang punya uang tapi nggak pernah merasa kaya. Di episode berikutnya ya. Uang bukan masalah kerja. Uang adalah masalah rasa aman.
Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan mengajari tubuhmu menerima. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Live long and prosper everyone. Love you.